Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat muslim sejati, pada kali ini pembahasan kita adalah tentang makna al-nafsu, ar-ruh, al-qalbu, dan al-aqlu. Penjelasan qalbu, ruh, akal, dan nafsu. Sekarang kita pembahasan yang pertama, yaitu apa itu hati. Banyak orang memahami bahwa hati atau qalbu itu adalah segumpal daging dalam diri manusia. Pemahaman ini tidak salah karena didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Namun pemahaman ini adalah pemahaman yang sangat mendasar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yang pada waktu itu masih kental dengan kejahiliahan dan tidak mau menerima sesuatu yang sulit dipahami secara akal. Adapun maksudnya agar umatnya mudah mengerti dan tidak timbul banyak pertanyaan yang menjadikannya kembali kepada kemusyrikan dan kekufuran. Menurut penjelasan Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab, pimpinan Pondok Pesantren Az-Zainiyah Nagrog Sukabumi, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas merupakan kepiawaian komunikasi. Artinya, yang dimaksudkan oleh beliau bukanlah hati yang berbentuk segumpal darah itu, akan tetapi tempat atau mahalnya berada tepat di bagian tersebut. Qalbu adalah sebuah latifah atau titik sensor atau dimensi ketuhanan yang tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana dipahami oleh sebagian kita. Untuk membuktikan bahwa qalbu itu bukanlah daging hati, kita bisa melihat dan menyaksikan seekor ayam atau kambing yang kita potong kemudian kita bedah perutnya, maka kita akan menemukan pada hewan tersebut segumpal daging yang disebut dengan daging hati. Tapi pernahkah setelah kita cari, kemudian kita temukan di dalam perut hewan yang sudah dibedah tersebut ada daging qalbu? Kemudian kita pergi ke sebuah warung makan atau restoran, lalu kita bertanya, apakah di sana ada sop daging hati atau goreng daging hati? Maka pastilah di salah satu warung makan atau restoran itu ada dan disediakan menu makanan dengan lauk sop atau goreng daging hati. Tapi coba kita tanyakan apakah di sana ada sop atau goreng daging qalbu? Maka jawabannya pasti tidak ada. Karena qalbu tidak diperjualbelikan dan bukan untuk dimakan dan bukan pula berbentuk segumpal daging. Daging hati yang berbentuk segumpal daging itu dalam bahasa Arab disebut kabid, bukan qalbu. Ingat, kabid itu adalah segumpal daging hati dan bukan qalbu. Adapun qalbu menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu adalah ruh, akal atau nafsu. Sekarang kita ke penjelasan yang kedua. Apa itu ruh? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 85 artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikemukakan sebagai berikut. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruh. Ruh siapa? Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam hadis qudsi, aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku. Ruh adalah hakikat Muhammad dan hakikat Muhammad disebut nur. Kenapa disebut nur? Karena bersih dari segala kegelapan. Ruh Muhammad adalah ruh termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, aku dari Allah dan makhluk lain dari aku,
Dari ruh Muhammad inilah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut atau negeri asal setelah 4.000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad. Kemudian ruh-ruh tersebut diturunkan ke tempat yang terendah, dimasukkan kepada makhluk yang terendah, yaitu jasad. Jasad itu sendiri diciptakan Allah dari bumi yang tersusun dari 4 unsur: tanah, air, api, dan angin. Setelah diwujudkan jasad itu, maka Allah menciptakan ruh darinya ke dalam jasad. Dan sebagai barang titipan, pastinya Allah akan mengambil kembali titipannya itu. Ketahuilah, ruh itu memiliki perjanjian awal di negeri asalnya, yaitu alam lahut, dan isi perjanjiannya adalah ketika Allah bertanya kepada semua ruh, Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu sekalian? Ruh-ruh menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Al-A'raf ayat 172. Tapi sayang, banyak ruh yang lupa dengan perjanjian awalnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka terlena dan betah tinggal di dalam jasad sebagai tempat terendah bagi mereka. Ruh-ruh yang setia dan tetap memegang perjanjian awal, pada hakikatnya mereka tetap berada pada negeri asalnya, yaitu alam lahut, meskipun badannya di bumi, namun sangat sedikit orang yang sadar dan berkeinginan pulang atau kembali ke negeri asalnya. Oleh karena itu, Allah melimpahkan kenabian kepada ruh agung Muhammad sebagai penunjuk jalan dari kesesatan mereka. Nabi mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai manusia biasa, Nabi memiliki keterbatasan waktu di dunia ini untuk menjalankan tugasnya tersebut. Maka kemudian Allah mewariskan tugas ini kepada para ulama yang soleh, yang sudah mencapai kesucian ruh dan telah Allah berikan basarah atau pandangan yang jelas kepadanya. Siapa mereka? Mereka adalah para wali Allah. Para wali Allah sebagai ahli basarah telah dibukakan mata hatinya untuk mengetahui jalan menuju Allah. Mereka itulah yang disebut dengan ahli ruhani. Ruh terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada ruh al-Qudsi atau ruh termurni, yaitu ruh yang berada di alam lahut atau alam ma'rifat atau alam tertinggi. Ruh ini adalah hakikat manusia yang disimpan di dalam lubuk hati. Keberadaannya akan diketahui dengan taubat dan talqin kalimat La ilaha illallah. Ruh ini dinamakan oleh ahli tasawuf sebagai bayi ma'nawi, tiflul ma'ani. Ruh inilah yang senantiasa akan mampu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan badan atau jasmani ini bukan mahramnya bagi Allah. Ruh al-Qudsi telah Allah tempatkan di dalam rasa sirri. Alatnya adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Amalannya adalah mudawamah, nama-nama tauhid dengan lisan sir, tanpa suara dan huruf. Siapapun tidak ada yang mampu melihat atau menelitinya kecuali Allah. Adapun keuntungannya yaitu keluarnya tiflul ma'ani, musyahadah, serta terarah dan melihat kepada zat Allah dalam keagungannya dan dalam keindahannya dengan penglihatan sirri. 2. Ruh sultan adalah ruh yang memiliki lapisan balutan cahaya di alam jabarut. Tempat ruh ini adalah fuad atau mata hati. Alatnya adalah ma'rifat dan amalannya adalah mudawamah asma Allah dengan lisan dan hati atau qalbu. Adapun keuntungan pengolahan dari ruh sultani adalah melihat pantulan atau jamalillah atau keindahan Allah. Tempatnya adalah di sorga ketiga, yaitu sorga Firdaus. Yang ketiga adalah ruh sayrani, rawani atau ruh ruhani. Adalah ruh yang memiliki lapisan atau balutan cahaya di alam malakut.
Tempatnya adalah hati atau qalbu. Alatnya adalah mudawamah asma'ul batin tanpa suara dan huruf. Hasilnya adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu batin memperoleh ketenangan di dalam bergaul, hidupnya hati dan musyahadah di alam malakut. Seperti menyaksikan sorga dan ahlinya dan malaikat-malaikatnya. Tempatnya di akhirat adalah sorga tingkat kedua, yaitu sorga Ain. Yang keempat ada ruh jismani atau ruh yang memiliki lapisan balutan cahaya. Di alam mulki atau alam terendah bagi ruh. Ruh jismani Allah telah tempatkan di dalam jasad antara daging dan darah, tepatnya di wilayah dada dan roh anggota badan yang zahir. Alat untuk mengolah ruh ini adalah syariat. Hasilnya adalah wilayah atau pertolongan Allah. Mukasyafah atau terbukanya hijab antara manusia dengan Allah. Dan musyahadah atau merasa berhadap-hadapan dengan Allah. Begitu pula karomatul kauniyah pada martabat kewalian seperti berjalan di atas air, terbang di udara, menyingkat jarak, mendengar dari jauh, melihat rahasia badan, dan sebagainya. Keuntungan di akhirat akan ditempatkan di sorga ma'wa. Setiap ruh itu mempunyai hanut atau tempat di daerah keberadaannya, dan bekal atau alat pengolahannya, dan keuntungan atau hasil pengolahannya, dan cara pengolahannya yang tidak pernah sia-sia diketahui secara tertutup atau rahasia, maupun secara terbuka. Oleh karena itu, wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui cara pengolah dirinya, sebab apa yang dilakukan di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Tujuan utama didatangkannya manusia ke alam terendah adalah agar manusia berupaya kembali mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai derajat atau kembalinya manusia ke tempat asalnya dengan menggunakan hati atau kalbu dan jasad. Maka perlu ditanamkan bibit tauhid di dalam hati agar tumbuh menjadi pohon tauhid yang akarnya tertanam dalam rasa dan menghasilkan buah tauhid untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut ruh atau hakikat Muhammad itu adalah akal. Apa itu akal? Kebanyakan kita mengatakan bahwa akal itu adalah otak. Sehingga kalau kita berkata kepada orang lain, gunakanlah akalmu, maka kita akan menunjuk dan mengarahkannya kepada kepala kita sebagai isyarat bahwa tempatnya akal di sana. Ketahuilah, wahai saudaraku, akal bukanlah otak. Jadi letak keberadaannya bukan di kepala. Keberadaan akal tidaklah berbentuk secara fisik, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kepala ini. Tapi meskipun demikian, fungsi dan gerakannya dapat dirasakan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari kesesatan. Semoga kita diberikan pemahaman yang mendalam akan akal ini, sehingga kita tahu sebenarnya akal itu apa. Sulit, saudaraku, untuk yakin dan beriman dengan menggunakan otak kita ini. Otak kita ini selalu menuntut bukti nyata. Alasan dan sebab yang benar menuntutnya dengan selalu menggunakan otak dan menuntut segala sesuatu harus rasional secara logika. Akhirnya kita tidak bisa beriman secara betul-betul, akan tetapi malah bermain-main dalam keimanan. Seperti dalam melaksanakan sholat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Al-Ma'idah ayat 58. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang Qur'aniyah. Tapi berpikir dengan akal tidak seperti berpikir dengan otak. Berpikir dengan akal itu akan berujung dengan satu kesimpulan. Rabbana ma khalaqtana hazda batila.
Tidak ada sesuatu apapun yang Allah telah ciptakan itu sia-sia apabila seseorang telah mempergunakan akalnya dalam berpikir dengan baik dan benar, maka keimanannya akan semakin mantap dan terus meningkat. Sekarang kita buktikan bahwa akal bukanlah otak. Pernahkah Anda makan goreng atau pepes ikan mas? Ketika kita makan, di bagian kepalanya akan terdapat yang disebut dengan otak ikan. Tapi sekarang adakah di kepala ikan itu akal? Maka pasti tidak ada, karena akal bukan di kepala dan akal bukan di otak. Kalau akal diantikan otak, maka seperti yang ada di kepala ikan, maka berarti ikan juga punya akal. Jadi jelas bahwa akal bukanlah otak, dan otak bukanlah akal. Akal itu adalah qalbu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Qaf ayat 37. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Dalam ayat di atas Allah menggunakan kata qalbun untuk menyatakan akal. Sekarang pembahasan kita adalah nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu adalah elemen jiwa, unsur ruh, yang berpotensi mendorong pada tabiat badaniah atau biologis, dan mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk. Nafsu itu pula adalah ruh, sebagaimana dimaksud dalam firman Allah surah At-Takwir ayat 7. Artinya, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, nafsu di dalam ayat ini diartikan ruh. Adapun nafsu memiliki tingkatan-tingkatan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi membagi nafsu dalam 7 tingkatan yang dikenal dengan istilah maratibun nafsi, yaitu terdiri dari 1. Nafsu amarah atau nafsu amarah tempatnya adalah as-sadru, artinya dada. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. Yang pertama ada al-bukhlu, artinya kikir atau pelit. Kemudian yang kedua ada al-hirs, artinya tamak atau rakus. Kemudian yang ketiga al-hasad atau hasud. Kemudian yang keempat ada al-jahal atau bodoh. Kemudian yang kelima ada al-kibr atau sombong. Kemudian yang keenam ada as-sahwat, artinya keinginan dunia. Yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah tempatnya adalah al-qalbu, artinya hati. Tepatnya 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. Ada al-lawm, artinya mencela. Al-hawa, bersenang-senang. Al-makr, artinya menipu. Al-ujub, artinya bangga diri. Al-ghibah, artinya mengumpat. Ar-riya, pamer amal. Al-zulm, yaitu zalim. Al-hizb, yaitu dusta. Kemudian yang ketiga, yang kesembilan, yaitu al-ghafat, artinya adalah lupa. Kemudian yang ketiga adalah nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah tempatnya adalah ar-ruh. Tepatnya 2 jari di bawah susu sebelah kanan. Adapun pasukan-pasukannya adalah sebagai al-saqwah, artinya murah hati. Kemudian al-qanaah, artinya merasa cukup. Al-hilm, artinya murah hati. Al-tawadu, artinya rendah hati. At-taubah, artinya taubat atau kembali kepada Allah. Al-sabar, artinya sabar. At-tamamul, artinya bertanggung jawab. Kemudian yang keempat ada nafsu mutmainnah. Itu nafsu mutmainnah tempatnya adalah asir, artinya rahasia. Tepatnya 2 jari dari samping suku kiri ke arah dada. Dari susu kiri ke arah dada. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. Yang pertama al-jud, artinya dermawan. Kemudian yang kedua tawakkul, artinya berserah diri. Yang ketiga al-ibadah, artinya ibadah. Asyukur, artinya syukur atau berterima kasih. Ar-ridho, kemudian ridho. Al-qasyah, artinya takut dan akan melanggar larangan. Yang kelima adalah nafsu radiyah. Nafsu radiyah tempatnya adalah asir, artinya sangat rahasia. Tepatnya di jantung yang berfungsi menggerakkan seluruh tubuh ini. Adapun pasukan-pasukannya adalah al-karam. Kemudian al-zuhud, artinya zuhud atau meninggalkan keduniaan. Al-ikhlas, ikhlas atau tanpa pamrih. Al-wara,
artinya meninggalkan subhat. Ar-riyadah artinya latihan diri. Al-wafa artinya tepat janji. Yang keenam ada nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah tempatnya adalah al-khafi, artinya samar. Tepatnya 2 jari dari samping susu kanan ke tengah dada. Adapun pasukan-pasukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, husnul khuluq, artinya baik akal, baik akhlak. Kemudian yang kedua ada tarku ma siwallahu, artinya meninggalkan selain Allah. Yang ketiga ada al-lutfu bil khalqi, artinya lembut kepada makhluk. Yang keempat ada hamluhum ala salah, artinya mengurus makhluk pada kebaikan. Yang kelima ada safu an dzunubihim, artinya memaafkan kesalahan makhluk. Yang keenam ada al-ma'il ilaihim likharajihim min zulmati tabaihim wa anfusihim ila anwari arwarihim, mencintai makhluk dan cenderung perhatian kepada mereka guna mengeluarkannya dari kegelapan atau keburukan watak dan jiwa-jiwanya ke arah bercahaya. Bercahayanya ruh-ruh mereka. Nafsu kamilah yang ketujuh. Nafsu kamilah tempatnya adalah al-akhfa, artinya sangat samar. Tepatnya di tengah-tengah dada. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. Ada al-ilm al-yaqin, ainul yakin, haqqul yakin, qalbu, ruh, akal, dan nafsu. Jadi qalbu sama dengan ruh, ruh sama dengan akal, akal sama dengan ruh. Ulangi lagi ya. Qalbu adalah sama dengan ruh, ruh sama dengan akal, akal sama dengan nafsu. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang benar seperti itu adanya. Mari kita lihat bersama-sama apabila ada di hadapan kita sosok mayat. Apabila saya tanyakan mayat ini sudah tidak ada apanya, kolbunya, ruhnya, akalnya, atau nafsunya, maka pasti jawabannya semuanya. Tidak salah apabila ada yang mengatakan kolbunya yang tidak ada. Karena ketika seorang meninggal, maka kolbunya yang selalu menjadi sumber perasa ketika masih hidup seperti sedih, senang, tentram, menyesal, marah. Maka setelah meninggal, perasaan di mayat itu hilang. Dia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak salah juga kalau orang berkata ruhnya yang tidak ada, karena ruh adalah nyawa bagi mayat itu. Setelah ruhnya tidak ada, maka mayat itu tidak bernyawa lagi, tidak bernafas lagi, tidak berdetak lagi jantungnya, serta nadinya pun tidak berdenyut lagi. Apabila ada yang mengatakan akalnya yang tidak ada, maka ini juga betul, karena setelah meninggalnya seseorang, maka mayat orang tersebut tidak akan berpikir lagi dan tidak akan paham lagi dengan ilmu-ilmu yang dulu pernah dipelajarinya selagi hidup. Terakhir, jika dikatakan yang tidak ada itu nafsunya, maka ini pun betul. Karena nafsu itu adalah unsur dalam jiwa orang yang masih hidup, yang memiliki keinginan baik maupun buruk. Dengan demikian setelah menjadi mayat, maka tidak ada lagi pada mayat itu nafsunya, sehingga dia tidak memiliki keinginan apapun. Sekarang dapat kita simpulkan kalau semua jawaban tersebut adalah benar, maka berarti keempat nama yang berbeda itu adalah satu. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, qalbu, ruh, akal, dan nafsu itu adalah satu. Jadi qalbu sama dengan ruh, ruh sama dengan akal, akal sama dengan nafsu. Itu adalah penjelasan intinya. Terima kasih sahabat muslim. Mungkin kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Jangan lupa untuk share, komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.